Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jihad pengajian Ahad pimpinan cabang Persatuan Islam Cangkuang dilaksanakan di PJ Pimpinan Jamaah Persatuan Islam Sanggar Indah Lestari, Kecamatan Cangkuang, dengan pemateri yaitu Al Ustadz Tatan Ahmad Santana, ya, mubalig muda yang sudah malang melintang ke luar negeri. Mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ikhwatul iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat dari PC Persis Cangkuang yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Al Ustadz Deni selaku pimpinan cabang, pagi ini sebetulnya saya diminta oleh Ketua Umum untuk menemani beliau berjumpa dengan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang kebetulan adalah sahabat saya, di Raja Polah bertemunya. Akan tetapi karena saya sudah janji terlebih dahulu untuk hadir di tempat ini, maka kemudian saya memohon izin kepada Ketum agar saya diizinkan untuk mengaji di tempat ini, dan alhamdulillah beliau memberikan approval kepada saya untuk hadir di tempat ini. Ibu dan bapak yang saya muliakan, memang dalam beberapa waktu terakhir ini kesibukan saya agak bertambah setelah kemudian pimpinan pusat, dalam hal ini Ketua Umum, memberikan amanah baru kepada saya untuk memimpin bidang kajian politik, hukum, dan kebijakan publik di PP Persis. Kami semua diberikan tugas oleh Ketua Umum untuk memastikan bahwa jamaah Persis, baik itu Persis, Persistri, Pemuda, Pemudi, Hima, Himi, IPP, dan IPPI, siap dalam menghadapi perhelatan pemilu 2024 yang terdiri atas dua tahapan. Yang pertama ada Pileg dan Pilpres yang akan kita laksanakan pada bulan Februari 2024, lalu kemudian selepas itu ada Pilkada serentak pada bulan Oktober tahun 2024. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita semua tetap menjadi sebuah ikatan keluarga yang solid, yang muwahhid, yang satu, agar kemudian kita semua bisa melewati tahun pemilu ini dengan baik-baik saja. Ikhwatul iman yang saya muliakan, saya juga perlu menyampaikan permohonan maaf karena terakhir saya dijadwalkan hadir di tempat ini, akan tetapi kemudian batal karena atas takdir Allah selepas saya melaksanakan ibadah haji waktu itu hanya beberapa pekan, kemudian istri saya tiba-tiba harus melakukan operasi. Oleh sebab itu sebagai imam di keluarga, maka kemudian saya harus menemani operasi yang dilakukan oleh para dokter untuk kesembuhan istri saya. Alhamdulillah istri saya sekarang dalam keadaan baik, dan di hari ini pun kami berbagi tugas. Saya datang ke tempat ini, istri saya sendiri diundang oleh PD Persistri Kabupaten Tasik untuk mengaji di Tasik. Dan bagi kami itu hal biasa, Bu, karena sejak dulu kami kenalan. Istri saya adalah ketum PP Himi Persis, saya jadi sekjen PP Hima Persis. Istri saya lalu kemudian jadi ketum PP Pemudi Persis. Saya sengaja tidak aktif di Persis
karena saya memilih untuk mengurus rumah tangga. Betul? Betul. Itu rumah tangga itu ta'awun, Bu. Jadi silahkan saja saling berbagi. Jadi ketika istri saya jadi ketua PP Pemudi Persis, saya memilih untuk tidak terlalu aktif di Persis. Saya memilih untuk menjadi penasehat di PC Persis Cilenyi. Saya menolak untuk diajak ke PW dan di PP, karena bagi saya istri saya harus saya dorong untuk mengurus kader Pemudi Persis yang ada di seluruh Indonesia. Dan baru tahun ini ketika anak-anak kami semuanya sudah besar, sekarang istri saya jadi ketua Bidgar Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi PP Persistri, sementara saya sekarang diamanahi jadi ketua bidang kajian politik, hukum, dan kebijakan publik di PP Persis. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, hari ini saya diminta oleh sahabat saya, Ustadz Yuyu. Ustadz Yuyu ini sahabat saya sejak di kampus, dan saya baru tahu bahwa beliau sekarang menjabat sebagai Bidgar dakwah di PC Persis Cangkuang. Tenang Bang Denny, sepertinya Ustadz Yuyu ini juga tidak mau jadi ketua PC. Karena di Cangkuang ini agak unik ya. Setiap ketua PC itu sakit lalu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agak ngeri-ngeri sedap begitu. Mudah-mudahan yang ini pengecualian yang sekarang itu. Kita doakan Pak Ketua mudah-mudahan disehatkan Allah, dipanjangkan usianya agar kemudian bisa mengurus kita semua menjadi jamiah yang diperhitungkan di Cangkuang ini. Saya diminta oleh Ustadz Yuyu untuk ngobrol tentang persoalan kejamiahan. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, organisasi kita itu sudah sangat tua. Organisasi kita itu lebih tua daripada Republik. Republik ini didirikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sementara Persis jauh lebih tua karena kita didirikan tanggal 12 September tahun 1923 yang berdepatan dengan tanggal 1 Safar tahun 1342. Jadi usia Persis itu kalau dalam hitungan Masehi kita baru akan menginjak usia 100 tahun itu bulan September yang akan datang. Sementara dalam hitungan Hijriah kita itu sekarang usianya sudah melintas 1 abad. Bagi Persis, hitungan-hitungan angka itu tidak pernah diperhatikan. Karena kebetulan Persis itu menjadi salah satu madrasah bagi masyarakat muslim yang kemudian mengajarkan kepada anggotanya untuk tidak memperingati hari-hari tertentu kecuali yang sudah disyariatkan secara tegas oleh Quran dan Sunnah. Namun demikian, kenapa saya menyampaikan ini? Agar kalau ibu dan bapak ketemu dengan sahabat-sahabat kita dari NU dan Muhammadiyah, ibu dan bapak ngerti kapan Persis lahir. Yang unik di Persis itu, jangankan ditanya tanggal kelahiran Persis, ditanya tanggal kelahiran anaknya saja banyak yang tidak tahu. Karena memang kita tidak merayakan ulang tahun. Oleh karena itu saya beberapa kali membuatkan paspor untuk anak-anak saya. Saya tahu anak saya kelas berapa, dia sekarang masuk di jurusan apa, siapa wali kelasnya, nomor telepon wali kelasnya berapa, saya tahu. Tapi kalau saya ditanya di meja pembuatan paspor di imigrasi, anak bapak betul nggak lahirnya tanggal segini? Itu saya biasanya suka agak ragu, kecuali anak pertama yang lahir tanggal 8 Maret 2004. 3 anak saya ke bawah itu saya masih agak ragu. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, Persis ini sekarang usianya sudah 100 tahun. Kita lebih tua ketimbang Republik. Oleh sebab itu, tentu harapannya kita pun jauh lebih matang sebagai organisasi dalam menghadapi berbagai macam tantangan zaman. Salah satu hal yang menjadi ciri khas dari Persis adalah, pertama,
Persis itu adalah organisasi massa Islam yang paling mengindonesia. Nggak ada organisasi yang lebih mengindonesia di usia ini selain Persis. Sahabat-sahabat kita di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengaku lebih Indonesia ketimbang kita. Itu sah. Tapi secara berkelakar, kalau saya ketemu dengan teman-teman GP Ansor atau kemudian kemarin saya ketemu dengan teman-teman PP Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, saya katakan kepada mereka, Persis itu jauh lebih Indonesia. Mereka nanya kenapa? Karena saya bilang, untuk tahun 20-an ke sana, nampaknya hanya Persis yang mempergunakan kosakata dalam bahasa Indonesia untuk memberikan penyebutan pada organisasinya. Muhammadiyah itu menyebut organisasinya sebagai Muhammadiyah. Itu memakai kosakata bahasa Arab. Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah berikhtiar memiliki ciri khas, sifat-sifat Nabi, lalu kemudian menginspirasi organisasinya. Setelah Persis berdiri tahun 23, tahun 26 berdiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan sebagai bentuk ikhtiar teman-teman NU untuk membangkitkan pemahaman-pemahaman ulama di Indonesia. Dua organisasi terbesar di Indonesia itu mempergunakan kosakata bahasa Arab. Tapi Persis yang berdiri tahun 12 September tahun 1923 menyebutkan nama organisasinya bukan Al-Ittihad Al-Islamiyah, tapi ia mengatakan dirinya sebagai Persatuan Islam. Jadi kita itu lebih Indonesia. Oleh karena itu nggak usah mempertanyakan keindonesiaan orang Persis. Yang kedua, Persis itu sejak awal berdirinya mempergunakan kosakata Persatuan Islam. Kenapa kita mempergunakan kosakata persatuan? Itu adalah cita-cita besar kita. Kita pengen agar Islam ini bersatu. Karena tanpa kesatuan itu hampir tidak mungkin ada kekuatan. Maka di dalam lambang Persis ada kalimat pertolongan Allah bersama dengan jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Kenapa ada kosakata itu? Karena kita paham pertolongan Allah hanya akan ada bersama dengan mereka yang membangun harmoni, sinergi, dan kolaborasi. Oleh sebab itu saya sangat berharap teman-teman Persis ini menjadi teman-teman yang mampu membangun tenun ukhuwah keumatan dan tenun ukhuwah kebangsaan. Jadi kalau di kota Bandung ini atau di Kabupaten Bandung ini ada forum kerukunan antar umat beragama, sebetulnya Persis yang harus paling depan menggagas ide-ide persatuan semacam itu. Kehadiran Persis di sebuah kecamatan, di sebuah desa, itu nggak boleh jadi ancaman bagi yang lain. Saya sering mengutarakan ini karena masih ada di sebagian asatid kita, masih ada di sebagian benak kader kita, kalau kita bermusuhan dengan NU dan Muhammadiyah itu bangga. Tuh tingali Ustad eta mah hade kunaon dipikageuleuh ku jamaah, cik sing cager pikiran eta. Nggak boleh gitu. Saya kasih contoh, ada ustadz keras, lalu ibu-ibu dan bapak-bapak bertepuk tangan. Saya mau tanya, Umar sebelum Islam keras, masuk Islam jadi lembut. Kalau ada orang sebelum masuk Persis dia lembut, setelah masuk Persis menjadi keras, maka pertanyaan orang, Persis ini Islam macam apa? Oleh sebab itu saya pengen kita lembut dalam bermuamalah, tapi kita tegas dalam persoalan akidah dan ibadah. Saya kasih contoh. Saya di mana-mana nggak malu memperlihatkan identitas kepersisan saya.
Suatu saat Pak Ridwan Kamil ditanya, Kang Emil, itu ketua Majelis Taklim Pakuan Juara yang mengelola seluruh kegiatan keagamaan di rumah dinasnya Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia, itu orang Persis ya? Pak Ridwan Kamil nanya sama istri saya yang kebetulan jadi ketua MT Insan Kamil sekarang. Yang kalau sekali kajian kemarin MT Pakuan Juara dan MT Insan Kamil itu di Masjid Al-Jabar yang datang 14.000 orang. Ketuanya istri saya, mantan ketum PP Pemudi Persis yang sekarang ada di Persistri. Kang Emil dan Teh Atalia menghormati kami. Mereka nanya dulu, Ustadz, saya sampaikan jangan ya bahwa Ustadz dan Umi itu Persis. Saya bilang sampaikan. Kami tidak pernah bersembunyi. Bapak Ibu di ruang-ruang publik nggak boleh menyembunyikan kepersisan Bapak dan Ibu. Karena Persis ini bukan organisasi yang sesat dan menyesatkan. Ima ditanya Persisnya, abdi mah Quran Sunnah. Mana ya kawani aja. Sholat di masjid, pedah di masjid NU, nu biasana utek-utekan. Iya mah sigana lain, lain Persis. Curug nanti jadi ngajedog, gue mah nggak bisa. Nggak usah malu dengan itu. Kenapa saya katakan ini? Karena di level pusat dan di level wilayah juga level pimpinan, relasi kita dengan organisasi yang lain itu baik-baik saja. Contoh misalkan di tempat ini, contoh saja ada yang tidak suka sama Persis dari ormas lain. Nggak usah lalu kemudian kita balik untuk tidak suka. Saya sering menyampaikan gini, kalau ada orang yang benci sama kita, kasihi. Karena orang yang membenci kita itu sepertinya mereka adalah orang yang tersesat dalam jalan untuk mencintai kita. Mereka sedang cari jalan, kumanya carana bogoh ka Persis. Tapi mereka tersesat. Mereka mendapatkan informasi yang tidak benar. Akhirnya mereka tidak suka sama kita. Gimana caranya kita membangun harmoni, sinergi dan kolaborasi dengan mereka? Kita yang datang. Saya minta kepada Ustadz Denny, kalau Persis mau mendirikan jamaah di sebuah tempat, datangi NU, datangi Muhammadiyah, datangi ormas yang terlebih dahulu ada di tempat itu. Uluk salam. Kami dari Persis, jumlah kami hanya 3 kakak. Kami mau bikin jamaah, semoga berkenan. Eta teh nu asalna teresep ge Bu. Jir, geuning cenah sopan. Akhirnya mereka tidak menganggap kita sebagai ancaman. Kemarin beres saya ngaji di PP Persistri, kalau Ibu hadir, itu ke sore harinya saya bertolak menuju Tokyo karena saya diundang untuk ngaji di 4 kota di Jepang. Berangkat hari Kamis malam pukul 12, tiba di Tokyo pukul 9, lalu kemudian mimpin sholat Jumat itu kurang lebih pada pukul 1:30. Sebelum saya naik mimbar, sahabat saya ngobrol gini sama saya, Ustadz Datan Persis ya? Betul. Baik, kalau begitu hari ini adzan kami sekali saja. Saya ngobrol gini, kalau bagi saya kalaupun mau adzan 2 kali nggak apa-apa, ngetes saja. Silahkan aja, nggak jadi masalah. Asal ada dalilnya. Saya bilang, Ustadz mah udahlah nggak usah debat. Pokoknya sekarang adzan sekali. Selesai. Keesokan harinya saya ngasih kuliah subuh di Masjid Indonesia Tokyo. Dulu didirikan zaman Pak Yusron Ihza Mahendra ketika beliau jadi duta besar. Yusron ini adiknya Yusril Ihza Mahendra, yang dulu dicintai setengah mati sama ibu-ibu Persistri. Yang pas muktamar teh sampai kemudian ketua umum itu bilang gini, nanti kalau Pak Yusril masuk gak boleh ada yang jurat jerit, gak boleh ada yang minta salaman. Anggar we geus datang ngajerit. Nggak boleh gitu ya Persistri ya.
Isin coba ngesarepuh Persistri. Leheng pemudi pantes. Yo Persistri meni ulah ya. Gitu. Nah, saya datang ke Masjid Indonesia Tokyo. Lalu kemudian saya ketemu dengan Prof. Aziz. Prof. Aziz ini dosen di Tokyo University. Beliau adalah salah satu kader bangsa yang paling baik dalam konteks teknologi nuklir dan beliau mengajar di Universitas Tokyo, universitas terbaik di Jepang. Profesor Aziz ini ketua PCI NU Jepang, pengurus cabang istimewa NU Jepang. Pas mau sholat, saya bilang gini, Prof aja yang jadi imam. Jangan, biar jelas mana profesor, mana ustadz. Kalau sholat yang mimpin ustadz. Saya minta izin dulu. Prof tahu kan saya Persis, saya mohon izin memimpin sholat subuh tanpa kunut. Sebetulnya kalau saya mimpin sholat tanpa izin dulu kan boleh. Kenapa ngobrol dulu? Itu bagian dari adab dan cara berdakwah. Plus ame tepi ributin. Dereng kita beres ruku lalu kemudian kita berdiri pas sujud deh subhanallah 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 manyaku abdi ngobrol kieu Persis aing mah pan teu mungkin. Itu dakwah. Jadi di bagian pertama saya minta teman-teman Persis ini kita harus jadi pemersatu karena tanpa kesatuan Allah susah nolong kita. Gimana cara kita bersatu? Dalam lambang Persis itu ada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yang bisa mempersatukan kita itu kepentingannya itu hanya kepentingan memegang tali agama Allah. Kita hanya bersatu itu dan persatuan kita akan kuat itu apabila kepentingan kita sama. Dan kepentingannya bukan kepentingan ekonomi, bukan kepentingan politik, bukan kepentingan yang lainnya, tapi kepentingannya satu, yakni bagaimana caranya kita pada suatu saat nanti masuk surga secara berjamaah. Itu. Makanya saya sering ngobrol gini, kalau ada orang mau masuk Persis, saya tanya dulu. Saya termasuk orang yang seneng kalau Persis jumlahnya banyak. Saya nggak pakai logika yang aneh-aneh. Bae Persis mah saeutik, nu penting mah urang teh solid teh gitu. Pemilu mah lamun saeutik eleh. Jadi Persis ini harus banyak, tapi pada saat yang bersamaan, meskipun kita pengen anggotanya banyak, saya minta kita tetap selektif. Dan seleksi itu yang paling pokok adalah seleksi atas niat. Lalu teman-teman di Cangkuang ini ngobrol, Ustadz gimana caranya menyeleksi niat? Apakah kemudian harus nawaitu dulu semuanya? Nggak usah. Kita diberikan gift, kita diberikan anugerah oleh Allah berupa hati. Kita dikasih akal. Akal dan hati kita itu akan memberikan guidance, akan memberikan petunjuk dan penjagaan sama kita untuk ngejaga organisasi ini. Kita bisa lihat orang ini masuk Persis karena apa? Contoh, kalau nggak salah nanti dapil untuk pemilu Cangkuang ini bersatunya dengan Soreang, ya, dengan Soreang. Saya kemarin waktu rapat di pimpinan pusat, saya bilang minimal kalau orang Kabupaten Bandung mau diatur Persisnya dan mau berjuang bareng, seharusnya di tahun 2024 minimal ada 4 kader Persis yang jadi anggota DPRD. Asal kitanya serius dan mau diatur. Ulah celepeng. Saya mah udah ngerti Ustadz bisa berjuang sendiri sosoranganan. Orang teker teh saeutik terus dipecah-pecah, kita nggak bakalan jadi apa-apa, kita hanya akan jadi bui. Oleh karena itu saya mohon nanti semuanya mau untuk sam'an wa ta'atan ahabba au kariha. Itu adalah salah satu pendidikan dasar bagi kader Persis. Kita mendengar lalu kemudian kita taat pada pimpinan kita, baik untuk sesuatu yang kita sukai maupun sesuatu yang dalam batin kita menolak hal itu.
Kalau sudah ada keputusan, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Itu doktrin kita. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan. Berikutnya, kalau persatuan itu sudah kita pahami, maka pertanyaan berikutnya, kita itu bersatu dalam hal apa saja? Satu, saya pengen Persis ini serius mewujudkan wihdatul iman. Kita berusaha semuanya berada dalam iman yang sama. Bukan hanya sekedar kita beriman pada rukun iman, tapi kalaulah berkenan, kita berada pada level yang kurang lebih sama dalam kekokohan keimanan dan ketakwaan kita. Kalau orang Persis atau orang non-Persis lalu kemudian beriman, maka kemudian ia akan menghadirkan ciri pribadi-pribadi yang beriman. Dalam surat Al-Mu'minun itu ada kalimat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka orang Persis punya ciri khas dan simpatisannya punya ciri khas, bahkan umat Islam dan orang beriman punya ciri khas. Kalau mereka orang beriman, maka sholatnya pasti khusyuk. Sok bebereslah sholat teh. Mohon maaf ya, kita itu tahu tuh dalil. Di mana-mana orang Persis mah pintar ngadalil. Kalau ada orang yang salah sholatnya langsung dikritik dengan dalil yang umum. Sholat itu yang benar. Dalil nate solu kama ro'aitumuni usolli. Tapi mohon maaf ya, saya lihat solu kama ro'aitumuni usolli itu bagi sebagian orang di kita saja itu masih dipahami sebagai gerakan dan bacaannya yang mirip Nabi. Padahal kan kita harus dalam adab Nabi ketika melaksanakan sholat seperti apa, sikap Nabi ketika melakukan sholat seperti apa, selesai sholat akhlak sholat Nabi seperti apa yang dipraktekkan dalam kehidupan keseharian Nabi. Saya kasih contoh. Di kita sudah ada kesepahaman, tidak ada satu rakaat tanpa Fatihah yang utuh. Tapi sabab budag eta, ketika kemudian sudah kelihatan imam teh udah takbir, eta karak beres wudu, eta mani lumpat jadi tuh. Serepet, Allahu Akbar. Sabab sieun katinggalin satu rakaat. Saya mau tanya, kira-kira lamun zaman Nabi ayat nu siga kitu patut. Komo anu teu aya karpetan manghaja. Sampeana masih kena basuh. Sorodot kieu tah. Langsung Allahu Akbar. Kita kan butuh ketenangan, kita butuh ketumaninahan dalam sholat. Kenapa Anda tidak berjalan seperti biasa saja? Kalaupun kemudian Anda terlewat Fatihah, maka Anda menyempurnakan rokaat ini, menambahkan rokaat ini. Itu adab. Kalau kita betul-betul sholatnya seperti Nabi, maka tarawih kita nggak ada yang dimulai 7:30, berakhir jam 8 saparapat. Diawali 7:30, berakhir 8:15. Bari eta teh tina isya. Isya nanti 7:30 tepikeun ka jam 19:35 ngan ukur 5 menit. Beres gitu lalu kemudian sunnah. Beres gitu lalu kemudian kita belajar taklim bersama. Beres jam 8. Jam 8 tarawih 11 rakaat, beres dina waktu 15 menit. Saya pikir, mohon maaf ya, kalau ruku kita pendek, sujud kita pendek, tapi permintaan kita panjang, kayaknya orang seperti itu di hadapan Allah dan Rasulnya itu masuk kategori orang yang tidak beradab. Maka saya minta kepada Kabid Gardakwah, nanti berhadapan dengan Ramadan, pilih imam-imam yang bacaannya bagus, hafalannya banyak. Biar taraweh orang Cangkuang ini dimulai 7:30, selesai 7:30.
Cek bapak-bapak teh Ustad atulah tong serius-serius deui salat teh biasa we santai cenah. Nggak gitu. Saya mau tanya, cik Pak, kalau bapak sasapedahan sok sabaraha tah iya sabaraha ketua ketika sehat. Saya sering heureuh ya sama Ustadz Ihsan Setiadi Latif karena beliau main sepedanya luar biasa ya. Bayangin Bu, Kang Ihsan dan kawan-kawan dari KGP itu main sepeda dari Bandung itu sampai ke Pangandaran. Cekurang teh aing mah mending muruhkeun we ka batu. Ripuh-ripuh teuing hayang sehat. Tapi kan itu hobi ya. Hobi itu nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang bayar, mau. Bahkan kita berinvestasi dalam hobi kita. Harga sepeda itu ada yang sampai harga 200 jutaan. Saya dan istri ketika masa pandemi itu dikontak oleh sahabat kami dari KBRI kita yang ada di London. Mereka ngontak saya. Ustadz Afwan ya, kayaknya kita nggak bisa jadi nih ngaji di KBRI. Soalnya kita pandemi, Ustadz juga nggak bisa keluar dari Indonesia, dan yang kami khawatirkan Ustadz bisa keluar dari Indonesia, lalu Inggrisnya di lock, Ustadz nggak bisa pulang. Ya udah saya bilang nggak apa-apa. Terus mereka dengan sangat baik berkirim sepeda lipat, namanya Brompton. Dikasih 2. Nah ini rezeki anak soleh saja sebetulnya. Dan waktu itu harganya satunya itu ada yang sampai 68, yang satu 75 juta. Ketika saya terima, saya nggak seneng Bu. Kenapa nggak seneng? Aing mending duit nah. Ini masalah like and dislike ya. Ini masalah suka dan tidak suka. Orang kan beda-beda. Nah, kalau untuk hal yang sifatnya hobi, kita itu mau berinvestasi. Bapak-bapak kalau dari wajah-wajahnya ini ada yang suka mancing. Mancing itu juga sama Pak, mohon maaf sekali, saya itu bukan penyabar dalam hal semacam itu ya. Saya juga nggak suka mancing. Bahkan kalau saya lewat, saya itu punya rumah di Cibiru Indah 8. Dulu kami bersebelahan dengan Al Ustadz Siddiq Amin, Allahu yarham. Saya kalau mau ke depan itu lewat kolam pemancingan. Saya suka mikir gini, eta jelemanya wah gawe, cek aing mah hayang lauk mah geus meuli mun ripuh. Itu keyakinan saya, tapi kan keyakinan orang yang mancing nggak gitu. Nah, ada juga ternyata orang yang seneng mancing tapi nggak seneng ikannya. Senengnya itu sensasinya saja. Ustadz eta teh pas ngerenyem teh cenah deg-degan we. Cekeng teh sia mah aya kana lauk kerenyet nah da aing mah daging nah gitu. Beda-beda Pak, lakum dinukum wayadin. Itu aja. Bagimulah keyakinanmu, bagikulah keyakinanku. Apa-apa. Ibu dan Bapak, saya pengen bilang gini. Jadi gimana caranya kita bisa tarawih 7:30 sampai 7:30? Geser sholat yang kemudian dianggap sebagai kewajiban, digeser sebagai hobi. Sok aya teu di anu hobina sholat. Komo gagahnya di nasivi, di kurikulum vitae, di daftar riwayat hidup ditulis dengan gagah hobi sholat. Hebat Pak Haji. Nah, saya pengen sok benerin dulu sholatnya. Karena kalau kita mau bersatu dalam kerajaan wihdatul iman di lingkungan jamiah ini, yang harus kita beresin itu sholatnya dulu. Permohonan saya ya, minimal di Cangkuang ini sekali lagi nggak ada yang beres jam 8:04. Minimal atau sampai jam 8:30 saja. Agar kita dilatih kuda-kuda itu lewat sholat-sholat semacam itu. Bidgar dakwah harus punya kemampuan mendorong anak-anak muda supaya jadi imam. Dan saya ingin menyampaikan di PC Persis Cileunyi, tempat saya jadi penasehat,
itu sudah sejak 4 tahun yang lalu. Imam-imam yang usianya lebih dari 50 tahun kami berikan kehormatan untuk berhenti, digantikan sama anak-anak muda yang suaranya lebih lantang dan hafalan Qur'annya lebih banyak. Sok ibu ningali imam ngora kasep, suaranya lantang, semangat deh. Dibanding dengan ibu teh ningali imam teh, ya lo geus aki-aki ayat haye we pabulak-balik, kul huwallahu somad Allahu ahad. Tapi sadar nggak, banyak di antara kita yang membiarkan hal itu terjadi hanya karena satu alasan. Ustadz, saya itu takzim, hormat sama orang tua. Nah, sekarang saya minta kepada para sepuh dan pini sepuh di tempat ini, bapak dan ibu, khusus di Ramadan kali ini berikan kesempatan itu sama yang muda. Yang mudanya juga harus meningkatkan kapasitas dirinya. Ya, ini. Yang kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau kita mau satu dalam iman yang sama, harus hadir karakter kita mempergunakan waktu itu secara efisien dan efektif. Kita nggak lago. Urang mah make dalil lago teh khusus jang salat Jumat. Lamun ustad nuju nyarios entong lago. Aya bapak-bapak ngobrol tong lago. Padahal lago itu bukan hanya dalam konteks sholat Jumat. Orang beriman itu waktunya itu dipergunakan secara baik untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesempurna mungkin. Oleh sebab itu saya bermohon kepada ibu dan bapak, para pemuda dan para pemudi, coba dievaluasi waktu yang kita habiskan selama ini efektif enggak untuk berjuang di jalan Allah. Nu kira-kira banyak kegiatan yang nggak penting, coret. Contoh buat Persistri. Saya mau tanya, ari rukun ngaos kedah ngaos seragam teu? Ieu mah rapat muscab tina sajam beak setengah jam ngobrolkeun seragam. Tong hejo ce cenah maning ping cenah. Itu diskusi yang nggak perlu. Itu diskusi yang sama sekali nggak penting. Tapi boleh nggak pakai seragam? Boleh. Manis semangat. Tenang bu, saya pendukung seragam bu. Tapi kita mesti efektif. Saya belajar banyak ya bu ya, dari aktivitas-aktivitas saya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini. Jadi sekarang saya mulai punya kebiasaan, kalau saya rapat nggak pernah lebih dari 15 menit. Kemarin ketika saya diminta datang ke pimpinan pusat, saya memberikan kritik, memberikan masukan ke Ustadz Haris. Ustadz, kalau mau rapat itu, bahan pembicaraan itu harus ditulis dan disebarkan kepada peserta rapat H-3, dipelajari dulu. Ketika mereka datang kita ngobrol efektif. Ini mah ya bukan orang lain. Saya punya kakak ipar di Soreang, Ustadz Dedi Setiadi namanya. Istrinya komplain sama saya, atatan, kunaonnya si Ama lamun rapat di PD cenah. Kadang mah teu dugikeun ka uwi. Saya bilang lain rapat eta mah ngaliwet. Tapi duka itu teh disebutna teh rapat. Rapat teh jadi rukun jeung ngaliwet teh dihijikeun gitu. Kan nggak gitu. Siga di Persistri bari izin metis gitu atau ngarujak. Bisa nggak kita efektif biar ibu-ibu seperti Ibu Megawati nggak ngeritik kita? Gini ya, saya itu kalau mendengar sesuatu saya itu santai-santai saja Pak.
Saya ini ngobrol dengan teman-teman muda ini, saya itu persis madhab santai. Jadi saya mah santai. Dengar Ibu Megawati seperti itu, tidak tahu kenapa. Ibu-ibu sekarang itu tidak sukanya pengajian terus. Anak-anaknya tidak diurus. Saya mau tanya, kita perlu bete nggak? Nggak usah. Kenwe dalamai anjeuna, lisan anjeuna, lamun tema dosa anjeuna. Maklum atuh sepuh. Dan saya entah kenapa ya, lebih baik kita pandang itu sebagai bentuk kritik konstruktif saja. Jadi gini merenya cek Ibu Megawati teh, sok ngaos tapi urus budak. Nanti kalau saya ngaji di PDI, saya juga sama, mau bahasa yang sama. Ibu-ibu bapak itu berpartai, juga jangan berpartai lagi. Tapi iman dan Islam anak tidak diperhatikan. Jadi nggak usah kemudian jadi polemik, yakin tesawios. Bahkan pengetahuan saya, mohon maaf ya, mungkin ibu bapak kaget, salah satu pemimpin Baitul Muslimin Indonesia, salah satu sayap keislaman di PDI itu ada yang lulusan pondok pesantren Persis Benda, dan dia sedang berupaya berdakwah di tempat itu. Nggak usah jadi kehelnya, ih maknya ya Persis kadinya keun we atuh bu nesok rame ya. Pribadinya pernah ngobrol dengan saya, Ustadz saya gini. Alhamdulillah sekarang di PDI itu sekarang punya masjid. Mereka melaksanakan sholat Jumat. Saya bilang, sholat Jumatnya hari apa? Jumat Ustadz, bagus. Ya harus di reconfirm biar pasti gitu. Bagus saya bilang. Dan ibu tahu, saya bukan PDI ya. Ibu bapak tahu, satu-satunya DPP partai yang menyimpan foto Ahasan di gerbang masuknya itu hanya PDI Perjuangan. Ada foto Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu kemudian Ahasan. Karena orang DPP PDI ngerti guru agamanya Bung Karno itu Ahasan. Ya. Jadi kalau lihat PDI di Kabupaten Bandung, tong dipikageuleuh. Berteman saja biasa, dan kita menganggap siapapun sebagai objek dakwah kita. Ya. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, lalu kemudian berikutnya walladzina hum lizakati fa'ilun. Sok orang Persis teh harus menumbuh kembangkan semangat berzakat, berinfak, bersodakoh dan berwakaf. Karena kosakata satu usaha tuh nu aya dina jaket itu nggak mungkin kita punya sasora di salah satu usaha segala macam itu kalau modalnya nggak ada. Coba lihat teman-teman kita salafi itu bu, ketika mereka dakwah mereka punya TV-nya, mereka punya radionya. Karena orang Persis nggak punya, akhirnya orang Persis nonton Roja TV. Karena salafi mirip-mirip dengan kita. Akhirnya banyak ibadah yang kemudian dan pandangan-pandangan fikih yang berbeda. Kenapa? Karena kita nggak punya toolsnya. Kita nggak punya medianya. Sekarang Persis mau beli TV. Kita akan punya Persis TV. Dan Persis TV-nya basisnya bukan di Facebook, bukan di Instagram. TV asli. Makanya kemarin sudah dilakukan siaran percobaan. Tapi ibu Persis teh Ustaz kumaha teh acara teh nah nganukur gemlengung kok ngaranna ge percobaan bu, percobaan. Ustaz nah hanya acara Persis TV teh nganukur aya tulisan Persis TV. Heueuh eta teh percobaan. Ustadz Ihsan ketika mau beli itu ngobrol dengan saya, Tan, ya teh hargana 2 miliar, orang boga duit teh. Saya bilang kok aneh Persis sekarang itu, 2 miliar kok dianggap gede, kok kita itu miskin banget.
Republika menyebutkan jumlah orang Persis di Indonesia dan simpatisannya itu 5 juta orang. Kalau benar 5 juta orang, 400 rupiah per orang selesai 2 miliar. Tapi kan Republika pasti bohong. Masa orang 5 juta? Enggak lah, Persis itu taruhlah angkanya 1 juta. Kalau kita 1 juta, seorang 2.000 selesai. Oh ya udahlah, kartu kita ternyata hanya ada 50.000. Dikalikan saja. Kalau di Cangkuang nanti tadi jumlahnya ada 700, itu Persis saja apa semuanya, Bang? Taruhlah ya. PC Persis Cangkuang ini jumlahnya 1.000 kadernya. Yang keren itu tiba-tiba Bang Denny ini nelpon Ustadz JJ. Ustadz katanya Persis mau beli TV ya. Harganya berapa? 2 miliar. Udah kebayar? Belum. Udah sama Cangkuang saja. Kami punya 1.000 kader dan setiap kader kami akan sisihkan uang 2 juta di tahun ini. Selesai urusan itu. Kang Isan ngobrol gini, bener oge nyatanya. Heeh, ceng. Bapak Ibu sadar nggak sih, Persis itu sejarahnya kita itu didirikan oleh orang-orang kaya yang soleh. Bapak Ibu coba lihat PPI nomor 1 Pajagalan. Ini sering saya sampaikan. PPI nomor 1 Pajagalan itu tempatnya di Jalan Pajagalan nomor 14 Bandung. PPI Pajagalan itu nggak ada satupun tetangganya yang muslim. Di depan Cina, di kiri Cina, di kanan Cina, di belakang Cina. Kenapa tetangganya seperti itu? Karena Pajagalan dulu itu adalah pusat sentral bisnis kota Bandung. Tiba-tiba ada orang kaya, solehnya luar biasa, mewakafkan tanah itu untuk dibangun pesantren. Dulu mah orang Persis terdaekan. Semangat. Iya mah ya Allah, kemarin saya ngaji di gedung Sejuta Cintanya. Ai sugan teh gedung Sejuta Cinta teh sabaraha juta meter. Aripek teh ya Allah gitu ya, sampai ke gangnya itu penuh. Di satu sisi saya happy. Sampai ketika saya upload itu, beberapa kawan dari Jakarta nanya, "Tan luar biasa ya Persis itu, kesadaran ngajinya itu tinggi sampai mau duduk di ganggang." Saya bilang itulah Persis, ciri Persis itu pengajian. Kalau nggak ada ngajinya, nggak ada Persisnya. Jadi Bapak Ibu saya minta, Bapak Ibu tuh mesti sabar ya. Nanti coba bulan Ramadan, dah luar biasa Bapak Ibu di Cangkuang. Tiap ustad dalilna teh eta didengekeun we haye. Can-can geuna naon geus kieu? Pasti kutiba. Pasti kutiba. Tapi hadir nggak? Hadir. Kenapa? Karena ciri orang beriman itu dia tidak pernah bosan untuk sesuatu yang sama, bila sesuatu yang sama itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh kamari sareng ayeuna rakaatna sami teu? Besok 10 tahun resep teu salat? Eta Pak, ciri orang beriman. Anu teu iman mah teu kitu. Nu ipis imanna mah teu kitu. Ngaji Kang? Dah moal. Kunaon teu ngaji? Paling anu kamari. Datang we si Akang eta teh. Henteu tadi mah ngabahasna lain nu kamari. Heueuh lain nu kamari, paling nu minggu ituna. Da memang si kehed anu tara daek ngaji mah loba we dalilna teh. Ya. Oke. Jadi ibu dan bapak yang saya muliakan, saya minta kita semua rajin zakat. Persis sekarang itu mengidaharkan dirinya, lembaganya dulu namanya Pusat Zakat Umat. Sekarang kita nggak malu-malu mengatakan bahwa laz kita namanya Laz Persis. Kita mengannounce ke ruang publik bahwa kita punya lembaga zakat. Teu disumputkeun deui Persisna. Sekarang kita punya Laz Persis. Dan Laz Persis itu dipercaya. Kemarin ketika Palestina diserang, saya sebagai Ketua Harian Jabar Bergerak diminta sama Pak Ridwan Kamil dan Ibu Ustadz kita kumpulin dana buat Palestina. Saya kumpulin dana.
Dan dari dana kurang lebih 2,8 miliar yang kami miliki, 1,4 miliar kami titipin ke PZU Persis yang sekarang jadi Laz Persis. Maka kita bisa memberi ambulans dan menghadirkan sumur sebagai sarana air bersih untuk orang-orang Palestina. Dipercaya. Oleh karena itu, karena kita sudah dipercaya publik, saya minta raihan zakatnya tinggi. Karena zakat, infak, sodakoh, dan wakaf yang kita kirimkan itu akan jadi amunisi dakwah kita. Mohon maaf ya Bu ya, saya ini bilang gini ke PP Persis, itu mobil ketua umum itu ganti. Alhamdulillah sekarang sudah ganti. Kenapa? Ketua umum kita itu harus punya pride, harus punya kebanggaan. Kudu gagah. Digagahan anak usaku urang sarerea. Ieu mah bangga tinggali ketum urang mah. Rapat di MUI ge batur mah kaluar tina Mercy, ketua urang mah kaluar ge tina bemo. Kunaon? Da ketua Persis mah atuh sederhana. Tong kitu eta teh cirining ketuana teu diurus ku jamaahna. Sama ustad-ustad Persis juga di Cangkuang urus sama jamaah. Ieu mah kieu. Kunaonnya si ustad eta mah hayu ngabahas teh bulugul marom deui, Fatul Majid deui. Ya Bu, lamun nu di bumi na nganukur aya bulugur marom jeung Fatul Majid kudu ngajelaskeun naon deui. Ibu mau ustad ibu ngajarin Fatul Bari, kasih kitabnya. Ibu mau ustad ibu ngajarin hukum tata negara dalam perspektif Islam yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, judulnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, beliin kitabnya. Itu tanggung jawab kita. Membela agama Allah itu. Pepeurihan urang mah macana hese pangmacakeun ku ustad. Ya Pak Hajinya, beres ini beli kita buat muntah cabut kartu anggotana. Saya mau tanya, ini contoh, zakat hukumnya apa? Wajib. Yang tidak berzakat? Dosa. Kira-kira asup surga, asup neraka? Sing tarik atuh. Eta ai bab nu kitu mah dijawab nanti langsung wallahu alam bisawab. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang yang gak bayar zakat itu dipersepsi sebagai orang non-muslim yang menghalangi perjalanan umat Islam, perjuangan umat Islam, dan layak untuk diperangi. Saya ingin sampaikan, perintah zakat itu imperatif sekali, tegas sekali. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bukan diminta, bukan dimohon, tapi diambil. Jadi kalau ada bidgar zakat atau ada UPZ Laz Persis di tempat ini, saya minta jaga marwah Laz Persis. Gak boleh ada aktivis Persis yang dia juga adalah pengurus zakat datang ke rumah orang itu seperti peminta-minta. Assalamualaikum Bapak Ibu Ima, duh manawi we sareng manawi nuju aya rizkina manawi Ima aya manawi bade mayar zakat. Eta teh eueuh marwahna Islam teh. Gak boleh gitu, karena perintahnya khudh min amwalihim, ambil sing gagah. Assalamualaikum. Cek itu, waalaikumsalam. Ibu bapak, atas nama Allah, hari ini saya akan mengambil sebagian dari harta ibu dan bapak. Sok lamun gitu kira-kira kumaha eta panto dijeblagkeun. Langsung we make bahasa preman, koplok sia. Karak ge jadi petugas zakat geus legeng. Nih, saya mau tanya. Bapak Ibu suka bayar pajak nggak? Lamun pajak motor bulan tanggal, contoh lah ya. Kalau pajak motor Bapak habis tanggal 1 Maret, dibayarna iraha. Saminggu sate acana. Saya mau tanya, Bapak Ibu nunggu panggilan nggak? Enggak. Nunggu petugas samsat ke rumah nggak? Enggak. Itu kan? Yang kedua, pas bayar, osok tuh petugas samsat nganuhunkeun. Sugan ke, terima kasih Ibu dan Bapak sudah membayar pajak. Pajak Ibu dan Bapak akan kami pergunakan untuk beli Rubicon.
Nah, kemarin kan ayahnya murang kali orang Dirjen Pajak mukulin anak dari pimpinan GP Ansor, dan itu jadi kasus. Saya cuma pengen bilang jaga anak-anak kita ya, jaga anak-anak kita. Enggak tuh, kita nggak pernah, jarang lah ada petugas Samsat yang mengucapkan terima kasih, tapi dibayar tuh, dibayar. Bapak ibu mayar zakat didoakan, meskipun di Persisma doanya irit, Allahumma sholli alaihi, udah sakit. Di yang lain kan doanya tadi tamihan, ameh lekoh, Allahumma sholli alaihi, jazakumullah khairan katsira, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Eta sakitu sagala disebut jelema teh anger mung mayar zakat. Padahal mayar pajak mah teh didoakeun ge mayar. Oleh karena itu bagi orang Persis, pajak Bapak dan Ibu bayar tepat waktu. Dan saya minta orang Persis pun bayar zakatnya. Saya ngasih contoh saja. Saya kalau dapat honor dari ngaji, saya sebut itu honor, saya nggak sebut rotibah atau nafkah, sebutnya honor tenan. Saya minta ke istri saya, itu sisihkan 2,5%. Karena dalam kondisi saya ini guru. Berarti saya terkena dalam bahasa Persis itu infak wajib. Dalam bahasa Yusuf Kordowi zakat profesi 2,5%. Meskipun hitungannya kan sebetulnya 2,5% itu setelah dikurangi kebutuhan pokok, sisanya lalu kemudian kita 2,5%. Jadi saya minta Ustadz kudu nyontohan. Saya nggak pernah naik ke mimbar Jumat sebelum saya ngisi kenceleng. Sabab lamun tulu-tulu ya naik ke mimbar Jumat ngisi kenceleng pasti mau ngisi. Kita jamaah teh si etanya ngobrol we infak ari manehna ge tara ngisi kenceleng da. Kan butuh contoh. Ini ketua PC ini harus jadi teladan. Dan saya minta khusus ketua PC kalau ngasih infak ke kotak amal itu nggak usah ditutupin. Saya mau tanya, boleh nggak kita zakat, infak, sodako, wakaf dengan terang-terangan? Boleh, ada kok dalil Qur'annya. Boleh. Ari mah kieu ya Allah, ting ari ngasupkeun 2000 meniti pepereket. Make dalil kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Mana dikieukeun? Ari 100.000 meni kieu. Ya, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan di Indonesia ini nominal uang terkecil itu 10.000 yang dikeluarkan BI itu. Sabab kebiasaan infak di urang mah dengan nominal terkecil. Lamun aya 2.000 na ngajajar nu lecek hiji nu diasupkeun nu mana? 2.000 mah tong boro ka surga ka soreang ge moal cukup. Sok naik ojek ditunda karak di dada hareup ge. Atasmu 2.000 mah di dieu. Tapi untung Allah mah teu hitungan siga abdi nya. Cok ibu teh henteu Ustad. Dari Allah mah nu penting ikhlas. Nya, tapi kan bangunan itu 600 jutaan. Lamun ilaing mayar dengan ukur 2.000 iraha anggeusna, kan gitu. Nah, ini iman yang sama. Lalu kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Saya minta anak-anak Persis itu diajar menjaga farjinya. Kemarin saya agak kaget mendapatkan laporan dari teman-teman BKKBN dan Kementerian Kesehatan. Ternyata anak-anak muda kita di usia 14 sampai 32 tahun itu 97% mereka pernah melihat konten pornografi. Jadi kalau di Cangkuang ini ada 100 anak-anak pemuda, nu 87 mah pernah ningali. Aya anu teu kahaja, sareng aya nu dihaja, dan ada yang sudah edik kecanduan. Oleh karena itu saya minta hati-hati ya Pak ya. Dekat tingali bapak-bapak ge pernah ningali. Jangankan bapak, saya aja pernah. Tiba-tiba katingali, nah itu siga kieu diilikan, oh bener cenah salah ya. Ya. Nih, saya kasih contoh ya. Kita itu sekarang nggak bisa menghindar dari itu. Nggak bisa menghindar dari itu.
Tapi kalau kita punya iman dalam diri kita, itu yang akan jadi guidance. Saya kasih contoh. Tadi kan saya bilang, kemarin saya pulang dari Jepang. Beberapa hari tadi nanya tuh teman saya, Ustaz namanya Wih dari Bali ya? Iya, saya kemarin baru pulang dari Bali, hanya semalam untuk ngaji dan diskusi. Di Bali saya nginep di sebuah hotel di Nusa Dua dan hotelnya menghadap laut. Waktu saya kemudian sarapan, eta mah cangcut kutang teh ngalaliwat we. Jeung eusina. Pan ari cangcut kutangna unggul mah teu nanaon da biasa dina sasampaian ge. Saya mau tanyanya gini, apakah kemudian kita sebagai orang beriman akhirnya udah nggak usah ke Bali? Nggak bisa gitu. Kalau di situ ada tempat buat berdakwah ya kita datang. Kalau itu yang terjadi, nungkul. Ketika ngelihat itu, ya Allah, tungkul deh. Pas cengkat yang geus beda deui jenisna. Tapi saya mau bilang, itu konsekuensi kita hidup di zaman ini. Kita nggak bisa lari dari zaman ini. Tapi kalau guidance kita kuat, itu nggak bakalan jadi apa-apa buat kita. Biasa aja. Oh eta nyanggeus we bae da dina keyakinan manehanana mah kitu. Sekarang yang datang ke Bali itu kebanyakan orang Rusia kan orang Rusia mereka hidupnya seperti itu dan mereka mah nggak tahu diskusi antara Asma binti Abu Bakar dengan Nabi. Jadi menganggap apa yang mereka pakai itu benar. Apa tugas kita suatu saat kita sampaikan diskusi antara Asma binti Abu Bakar dengan Nabi bahwa yang boleh terlihat dari perempuan itu hanya wajah dan telapak tangan. Telapak teh sareng punggungna. Ya. Ongkoh di persistri geus rila. Ari pas umroh make nu kitu. Ceuk kunaon nganggo eta? Ustad, apanan cenah urang teh kedah nutup. Margi anu kedah ditingali teh, kedah katingali teh ngan ukur telapak tangan. Jadi leungeun maneh nu mana? Apanan sate bulak-balik eta teh? Kan kudu jelas wae. Jangan ya orang Persis mah. Tinggal orang Persis mah. Kalau yang udah lama ya di Persisnya, pakaiannya itu bisa saya lihat. Ngarango kaos kaki, enya kerudung rapi, menutup dada. Keren. Tapi kalau suatu saat di tempat ini ada yang ngaji nggak pakai kaos kaki, tong diplongkeun ku sararea. Manikieu. Pasti lain persistri ya. Jangan gitu. Kalau ada yang gitu nggak apa-apa, karena kita harus terbuka dengan orang. Suatu saat tiba-tiba ka dia anu ngaji kudungna teh ngukur dikitukeun unggul. Rambutna katingali, ibu teh tong diparlongkeun nu kitu. Agur mah ku ibu teh kieu, teteh tos ngaleueut teh acan, ieu nya caina. Tos teteh hoyong bala-bala teu? Ieu bala-balana. Omatnya lamun nawarkeun bala-bala teh bala-balana. Ulah teteh ieu hoyong bala-bala aya, ieu aya cengekna bala-balana teh dibikeun. Biar dia happy. Ih geuningnya ongko cenah ecek itu mah cenah Persis teh garalak, tapi henteu sia bager. Ngaji di Persis mah dibere cai cenah. Tuluy dibere bala-bala, eta teh diomong-omong ka sarerea. Cek nu lain teh cius, bener cenah jig cenah. Sok ya. Sok sing rarajin sing balager. Nah ini wihdatul iman. Berikutnya wihdatul ibadah. Persis teh harus satu ibadahnya. Saya ingin sampaikan, tahun ini Ramadan kita akan diawali dengan tanggal Hijriyah dan Komariah yang sama. Tapi kemungkinan nanti kita akan berbeda dalam penetapan 1 Syawal. Apa sikap jamaah Persis? Kita tunduk, patuh dan taat pada keputusan Dewan Hisab dan Ru'yat. Kalau Bapak Ibu nggak percaya dan gak yakin dengan keputusan itu, jangan bikin jamaah id sendiri. Datang ke Dewan Hisbah, tanyain kenapa pilihannya ini. Mohon maaf ya, beberapa tahun yang lalu sempat ada kejadian tuh. Sebagian anak-anak muda lalu kemudian tiba-tiba sholat id terpisah duluan.
dengan alasan kieu kunaonnya Persis teh menjadi nurut ke pamarentah. Mohon maaf ya, kalau ada kalimat itu saya tuh kok ngelihat kalimat itu tuh melecehkan Dewan Hisab dan Ru'yat yang kita miliki. Kalau Bapak memang punya hitungan, datang berargumentasi di Dewan Hisab dan Ru'yat. Saya minta tata cara ibadah kita itu satu, dari mulai sholat, umroh, haji, saum, lebaran, karena itu modal kita. Hebatna orang Persis mah anu sholat di Cangkuang jeung anu sholat di Kecamatan Ciberem Kota Tasikmalaya, dari mulai takbir sampai salam nate sama. Kita mengurus persoalan ibadah. Kalau suatu saat Bapak dan Ibu karena kefakihannya pada ilmu agama menemukan rumusan-rumusan baru, datang ke Dewan Hisbah. Ustadz punten, ari awasan abdi mah da siga kieu, numutkeun Ustadz kumaha? Margi abdi teh saatos ditingali putusan hukum nanti sapertos kieu. Datang. Ieu mah tiba-tiba di Cangkuang teh ketua PC. Urang mah milu ka Muhammadiyah we. Enggak usah. Ya. Cik mau tanya. Saum kali ini diawali tanggal berapa? 1, Bu. 1 Ramadan. Lebarannya 1 Syawal. Muhammadiyah 1 Ramadan bukan awalnya. 1. Terus nanti lebarannya 1 Syawal. Jadi kita beda enggak? Sadunya ge sami. Bab poinna bedanya itu mah kan biasa. Ya. Gitu. Nah, terakhir karena sudah jam 8. Tapi kan saya juga ngajinya jam 7 lebih. Naon, Bu? Hah? Oh, nyantai. Ibu nyantai abdi mah rusuh. Baik. Saya sesuai permintaan ibu-ibu saja ya. Gini. Kita juga harus belajar wahdatus siyasah. Kita itu punya kesamaan sikap dalam menghadapi tahun politik. Saya mau tanya, politik itu penting nggak? Penting. Bahkan Rasul menyampaikan, Islam itu terdiri atas ikatan-ikatan. Nanti di akhir zaman ikatan itu satu persatu akan hilang. Yang unik, Rasul mengatakan wa awalukunna naqdun al-hukmu wa akhirukunna as-sholah. Yang pertama akan hilang dari kalian itu bukan sholat, tapi hukum dan pemerintahan. Jadi kalau ada orang nggak suka Islam, yang akan mereka ambil dari kita itu bukan masjid dulu, bukan melarang sholat dulu, tapi negaranya mereka ambil, hukumnya yang kemudian mereka atur. Saya mau tanya, kalau kira-kira bupati, gubernur, dan presiden melarang kita untuk ngaji, kita mau apa? Kita nggak bisa apa-apa. Kita sulit melawan negara karena negara punya senjata namanya TNI dan Polri. Dilawanan punten ku brigade anu karak diajar baris berbaris hese bos. Jadi gimana caranya? Ya kita yang harus jadi pemimpin negaranya, biar kita menjadi panglima tertinggi seluruh angkatan perang. Jadi orang Persis itu mau nggak jadi pemimpin? Jangan kemudian tadi seperti apa yang disampaikan oleh Ketua PC, kita itu menjadi keluh kalau ngobrolin politik di ruang-ruang masjid. Masjid di zaman Nabi itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai tempat latihan perang, membangun kekuatan politik. Di mana orang ngumpul hari lain di masjid. Oleh karena itu di masjid itu kita harus hadirkan kekuatan politik umat Islam, tapi tentu bukan kekuatan politik praktis. Di masjid tiba-tiba dihareup nate make lambang partai. Eta mah ebel. Jangan. Bahkan saya minta kalau ke masjid gak ada yang pakai baju partai. Itu mengganggu kehusuan. Imam PKS nu di tukang bulan bintang. Nu dihareup nanti make baju PKS cek nu tukang anjir si ieu aing mah PKS. Itu teh ruku Allahu Akbar nu tukang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehingga sholat mayit tuh. Kan kita belajar ya gimana cara menjaga kehusuan sholat. Salah satunya kita pakai baju itu yang kira-kira bisa menunjang kehusuan. Iya mah mimpin sholat Ustadz Persis pakai baju hadiah tina koran. Aya berita itu kan tukang teh naonnya itu tulisan maju dekat tutupan sakit gitu. Gak gitu kan, jangan. Termasuk kan kita mah sampai tarapti sampai apik urang mah tepikeun ke tempat sujud ge ayeuna mah tuh tingali. Sekarang tempat sujud itu kebanyakan polos. Kunaon da eta teh nya upami rangkai-rangkai di kieu gambar naon. Eta teh kuriwil masjid atawa naon ya. Hayu we diilikan. Kan itu. Jadi itu. Jadi kita harus menjaga balik lagi ke hukum dan pemerintahan. Jadi gimana caranya? Makanya PP Persis sekarang saya kasih contoh ya polisinya. Bagi mereka yang mau jadi caleg itu harus ikut madrasah siasa yang dilakukan oleh Bidgar Siasa bekerja sama dengan Dewan Tafkir yang bidangnya kebetulan saya pimpin. Jadi kalau mau nyaleg, mau didukung sama Persis, sama jamaah Persis, silahkan datang. Saya minta juga orang Persis itu kalau mau main politik juga mesti punya bekalnya bang. Iya mah, saat abdi badai nyaleg, saya harus didukung ya. Catat. Kalau ada orang yang mau nyaleg, ngobrol ke ketua Persistri, jawaban pertama teh, saya. Karena dia mau berjihad lewat jalur siasa. Saya tanya, partainya naon? Oh, Partai Nurul Sembako. Oke, sip. Programnya naon? Menghadirkan sembako murah bagi rakyat. Bagus. Dapilna mana? Disebut. Engke upami tos janten anggota dewan, naon tugasna? Saya tahun 2003 diminta oleh Ustadz Siddiq Amin Allahu Yarhan menjadi sekretaris tim lobby dan verifikasi. Dulu kami yang memberikan rekomendasi untuk Ustadz Asep Anwar Allahu Yarham. Ustadz Asep Anwar tuh saya yang termasuk nanda tangan untuk jadi anggota dewan dan berhasil jadi anggota dewan. Karena kita bener atur. Nah, Ibu dan Bapak, uniknya di saat itu ada anggota Persis ngobrolin dia bahwa anggota partai politik, dia semangat terjun ke partai politik, mau jadi anggota dewan, sama saya ditanya, apa tugas anggota dewan? Wakil rakyatan. Terus apa lagi? Nya ngawakilan rakyat. Terus naon deui? Nya kitu we wakil rakyat. Nah saya minta kalau kira-kira pengetahuannya masih seperti itu, Anda nggak usah jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Cukup jadi anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Dewan Asatid. Kan tugas anggota Dewan itu minimal 3 kan? 1 pengawasan, 2 budgeting, membuat anggaran, 3 lalu kemudian membuat legislasi perundang-undangan. Kalau Anda mau jadi anggota dewan, pertanyaan saya dari 6.236 ayat Quran, berapa banyak ayat yang kemudian nanti ditransformasi menjadi hukum positif? Harus punya kemampuan. Iya mau ngobrolkan, wah yang nanyakan syariat Islam. Saya tanya, dari 6.236 ayat Quran, berapa banyak ayat yang bisa jadi hukum positif? Contoh, Islam mengajarkan hizbun darun, redistribusi aset. Gak boleh Gini rasionya terlalu tinggi, perbedaan antara orang kaya dan orang miskinnya terlalu tinggi. Gimana konsepnya? Gimana produk perdanya? Mesti ngerti. Kalau belum ngerti ngurus itu, ngapain jadi anggota dewan? Kata di anggota dewan nanti, hai, nampak gaji nanti gaji peda, hai. Kan repot. Dan saya nanti yakin bang, nanti Cangkuang ini karena basisnya cukup besar, dapil ini itu nanti banyak anggota kita yang bakal nyalon. Oleh karena itu saya minta semuanya mendata. Dan sekarang karena Persis itu tidak menjadi bagian dari satu partai, maka kita harus ada keterbukaan dan keluasan hati menerima perbedaan. Ya.
Contoh, Tasik itu dia mau diatur. Makanya Tasik Garut itu punya anggota DPR RI namanya Khairuddin Amin, mantan ketum Hima Persis. Sekarang anggota DPR RI, partainya Partai Amanat Nasional. Tapi DPRD Jabarnya itu dari Gerindra, namanya Ali Rashid, mantan ketua PW Hima Persis DKI Jakarta. Di daerahnya itu partainya beda-beda. Makanya nanti saya minta jamaah itu memberikan masukan, dan kalau kita sudah bermusyawarah, maka kita punya azam untuk kemudian taat pada aturan dan arahan dari pimpinan pusat atau pimpinan daerah dan pimpinan cabang. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, terakhir sekali saya minta kita menghadapi tahun politik ini dengan santai. Tong riweuh. Saya mau tanya, sekarang sudah ada capres belum? Belum. Dan saya minta kita boleh suka, tapi kita belum boleh menentukan pilihan sejak sekarang. Karena perubahannya juga masih mungkin akan banyak terjadi. Kemarin ketika Mas Anies Baswedan akan datang ke Pajagalan, kebetulan Mas Anies dengan saya bersahabat dari tahun 2003, temannya Mas Anies ngontak saya, Sadatan mau hadir nggak di Pajagalan? Saya lalu kemudian menjawab, saya kebetulan sedang ada agenda, silahkan kalau Mas Anies ingin bersilaturahmi. Saya dekat dengan Kang Emil 4-5 tahun terakhir ini. Dua-duanya adalah sahabat. Banyak yang nanya, Ustadz Tatan kalau kira-kira nanti Kang Emil dengan Pak Anies, lalu kemudian mereka berbeda pencalonannya, kira-kira Ustadz Tatan milih mana? Saya jawab, saya akan sangat senang kalau orang-orang baik siapapun itu nyalon. Jadi bagi saya pasti akan memilih satu di antara sekian, tapi pilihan publik saya itu masih menunggu arahan dari pimpinan pusat Persis. Mereka sampai geleng-geleng kepala. Ustadz kan bisa mikir sendiri, kenapa nunggu dari Persis? Ibu tahu dalam beberapa pemilu, saya kadang secara naluriah itu beda dengan pimpinan pusat Persis. Tapi kalau pimpinan pusat Persis mengatakan A, saya lebih baik tutup mata dan nyoblos. Karena saya sadar, para kiai dan para ulama kita mau nyelakakeun urang. Ya, jadi belajar taat. Belajar taat. Dulu waktu Ustadz Siddiq Amin mau nyalon DPD, Bu, saya tolak keras. Kenapa saya tolak keras? Saya khawatir kalah dan nanti itu akan merusak performance Persis. Gening Persis teh leutik. Ketua umumna nyalon ge eleh. Tapi karena ketika berdialog, berdiskusi di bulan Februari tahun 2002, hasilnya Ustadz Siddiq Amin harus maju, saya jadi sekretaris pribadi beliau. 6 bulan beliau kemana-mana. Saya siapkan pidatonya. Dan akhirnya Persis yang waktu itu kartu anggotanya hanya 27.000, perolehan suara Ustadz Siddiq Amin 918.000. Dan kita hanya habis uang 250 juta. Pak Hade Sutisno menghabiskan uang hampir 15 miliar, suaranya itu hanya 45.000. Maka waktu itu saya masih ingat betul, Pak Amin Rais dan Pak Bambang Sudibyo datang ke PP Persis nanya sama saya, Ustadz itu gimana caranya? Dengan modal 250 juta, Persis bisa dapat 918.000. Apa jawaban saya? Modal kami itu tidak hanya pada uang. Modal utama Jamiah Persis itu adalah ketaatan. Jadi belajar taat ya. Saya tahu Bapak Ibu teh pinter, bisa ijtihad sendiri, saya tahu. Tapi kan ada diajar organisasi mah diajar taat. Ya, gitu. Terus santai ya. Kayak kemarin tuh menghadapi Prabowo Jokowi tuh ibu-ibu bapak-bapak tuh meni serius bisa. Sampai saya yang karena nggak pernah nulis status Facebook saya pilih mana, meni karya kau dia. Terbalik Ustadz Tatan mah. Gunawan terbalik gitu. Harusnya kan menyatakan sikap. Saya ngobrol sekarang karena pemilunya sudah lewat. Apa coba alasan saya harus bela-belaan, mati-matian membela satu di antara keduanya? Ada yang tahu di mana Pak Prabowo belajar ngaji? Ada yang tahu di mana Pak Jokowi belajar ngaji? Ada yang tahu mereka sakofa Islamiyahnya seperti apa? Ada yang tahu kehidupan keluarganya mereka seperti apa?
Ada yang tahu di antara anak mereka yang menutup auratnya berapa orang? Ada yang tahu alam pikirnya untuk memperjuangkan Islam seperti apa? Apa bedanya Gerindra dengan PDI? Dua-duanya juga bukan dari kelompok Islam. Terus alasannya apa? Bapak dan Ibu meyakini yang satu lebih soleh dari yang lain. Jadi santai. Tapi kan kaki pendukung Jokowi ngobrol kieu. Jokowi mah Ustad, eta mah soleh, sederhana. Eta mah pemimpin pujaan pokoknya. Siga Nabi, kunaon? Ustad sederhana. Tinggali Pak Jokowi mah kaluhur nganggo kameja bodas, kahana pelancingan hideung sederhana. Jadi lamun aya jelema make kaluhur bodas kahana hideung kudu jadi presiden. Nya Ustad cirining eta teh sederhana. Lamun kitu anak-anak TPA kabeh jadi presiden. Dilawan kuno hiji deui, henteu Ustad, anu keren mah Pak Prabowo. Pak Prabowo mah luar biasa, siga Nabi Ustad. Kunaon coba tinggali naik kuda, mimpin pasukan. Lamun tiap anu naik kuda kudu jadi presiden, eta tukang kuda di Taman Ganesha ITB kabeh jadi presiden.